Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kedua kalinya berkunjung di rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Bapa di surga. Karena satu dan lain hal, kakek atur menunda untuk misa pada hari Sabtu. Dan juga kebetulan waktu itu sudah dijanjikan sekalian dengan arisan. Tetapi melihat situasi dan kondisi karena tidak memungkinkan, karena cucunya sakit di rumah sakit, makanya misa juga ditunda. Nanti akan diberitahukan kemudian di grup. Dan untuk arisan dan ibadat rutin serta pendalaman APP ya tetap kita jalani seperti jadwal seperti biasanya. Kita konsisten hari Kamis. Makanya pagi tadi kami minta izin dulu dengan Bapak kakek atur, ya kan. Beliau mengizinkan di sini. Sebenarnya mau di rumah di sana, cuman ya karena memang ya Bapak Mama Karisa sibuk mengurus Karisa, lalu katanya si Jona juga agak demam, sehingga dialihkanlah ke tempat ini. Nah, ini dalam rangka Mama atur ya, menggantikan, artinya arisan itu tetap punya kakek atur begitu. Jadi tidak memungkinkan di sana. Kemudian juga untuk tema APP, karena memang ada satu kendala teknis lainnya, nanti kita gabung saja untuk pertemuan materi pertemuan 2-3-nya ya. Tapi ini tetap pertemuan kedua. Lalu kami mengucapkan syukur atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini sebenarnya ya mungkin ini salah satu cara bagaimana Tuhan meminta kita untuk bersyukur. Ya, wujud doa pada hari ini yang pertama, ya memang sudah lewat cukup jauh ya, 1 bulan. Itu HUT ulang tahun yang ke-41 Mama Arthur ya. Jadi 21 Februari sama dengan ulang tahunnya Herman ya. Jadi kembar beda perut. Kalau Mama Arthur itu siang, Herman itu sore gitu. Sama di 21 Februari 2081 ya. Jadi sama-sama adik-beradik melahirkan, itu agak langka sebenarnya ya. Jadi Mama Atur itu atau hari ini itu siang kalau tidak salah cerita almarhum Nenek Atur itu, lalu Herman itu sore. Jadi 21 Februari kembar lain perut. Jadi itu ya. Lalu syukur untuk keluarga kami ya, segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Bapa di surga kepada kami. Kemarin juga saya sudah panik karena angin kuat. Puji Tuhan hanya perabungnya saja yang lepas. Karena kuat sekali itu yang ya, karena ada rayap kan, makanya jadi dia ketika kena angin terangkat. Cuman syukur dah atapnya kan begitu. Ya, saya sudah ya gelisah dan berdoa lah karena kuat benar angin itu kayak badai waktu itu. Ya puji Tuhan lah ya, kita bersyukur karena atas perlindungan Tuhan, maka tidak ya kerusakan perabung ya tidak apa-apa ya, asalkan jangan atap. Karena kami pernah mengalami itu di Sagoledo, atap rumah bapak saya terlepas semuanya kena angin. Jadi akhirnya itu ya habis hujan. Tidak lama setelah saya pulang ke Sagoledo, tiba-tiba di pasar di ujungnya itu ada kebakaran. Waduh, makin tambah mencekam kan. Nah itu, jadi ya dunia ini rapuh, hal-hal yang tidak bisa kita hindari juga ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mohon pelajaran berhasil khususnya untuk Christophorus Arthur Julianelis yang akan menghadapi ujian. Ada beberapa anak di lingkungan kita ya, tanggal 28 Maret. Mari kita doakan supaya sehat lah. Ya, sehat, lancar ya. Ada Arthur, ada Rere, ada
Siapa? Ya. Nah, ada beberapa lah ya. Semoga berhasil, sukses, lulus, bisa melanjutkan ke SMA ya. Begitu juga untuk Brigita Leticia Julianelis ya, yang sudah di SMP, dan juga tahun ini mungkin Enjo sudah masuk SD. Begitu. Kemudian kita berdoa untuk kesembuhan Karisa yang hinggapi atau menderita DBD. Mungkin kita perlu juga care dengan lingkungan kita, atau bukan di lingkungan kita, dia dapat entah di mana ya. Belumlah namanya DBD ini ya kan, pembawanya nyamuk dan sebagainya. Dan juga untuk adiknya Jona juga semoga tidak terpapar. Berikutnya kita berdoa untuk kekuatan semangat dan ketabahan untuk orang tua kami, Bapak Antonius Lecang. Semoga dia diberikan penghiburan. Ya, kita tahu hidup berdua lalu sendiri itu kan pasti butuh dukungan dari kita lah ya. Jadi ya kami sebagai anak menantu juga ya mau tidak mau mohon dukungan Bapak Ibu untuk saling memberikan penghiburan lah ya untuk lansia-lansia kita. Begitu juga untuk kesembuhan Pak Tarno ya. Pak Tarno ke rumah sakit ya, semoga bukan penyakit yang satu itu, karena kan namanya orang tua ya pasti diisolasi supaya dia itu tidak terpapar yang lainnya begitu. Dan juga bagi yang sakit di lingkungan kita ya, semoga dipulihkan dan disembuhkan. Mari kita memulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 10. Mulai. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkah, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di ganyang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini tiada terasa, pada minggu ini kita sudah masuk masa Prapaskah atau minggu Prapaskah keempat, tetapi Jumat besok kita sudah masuk ke Jumat yang kelima kalau tidak salah ya. Atau jalan salib kita itu sudah masuk yang keempat ya. Artinya minggu depan sudah yang kelima. Jadi kalau sudah kelima, keenam berarti ketujuh nanti jalan salib yang pada Jumat Agung. Tiada terasa. Nah, dalam perjumpaan kita ini kita membahas tema APP atau bahan APP yang kedua. Kita kaitkan dengan bacaan hari ini. Semoga apa yang kita rasakan dalam masa pertobatan ini ya, sesuatu yang mungkin banyak hal yang kita refleksikan dalam hidup pribadi, berkeluarga, bermasyarakat ya. Kemudian juga kita bertindak, berperilaku. Semoga pada masa ya Prapaskah keempat, biasanya pada masa Prapaskah yang keenam atau kelima ya,
itu kita akan bersuka cita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Yesus meraja di hati kita, dan pada pertengahan ini kita terus merefleksikan bagaimana Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Maha Agung, Pencipta kami, Engkau tahu bahwa kami diciptakan untuk menjadikan bumi ini sebagai bumi yang penuh kasih. Tetapi karena dosa dan kelalaian kami, bumi yang penuh kasih menjadi tercemar. Pada masa pertobatan ini, kami mau Engkau sudi mengampuni dosa kami. Dan tiada terasa masa prapaskah yang kami jalani ini menjadi suatu tantangan bagi kami untuk merefleksikan bahwa pertobatan adalah sesuatu yang utama, dan cinta kasih-Mu lah yang paling utama yang harus kami rasakan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan sepenuh akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Berkatilah kami ya Bapa yang hadir dan juga yang belum hadir. Semoga pada kesempatan di lain waktu kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku.
Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dua bacaan dan mazmur tanggapan yang kita dengarkan mengarahkan hati kita kepada pertobatan yang sungguh. Yesus menegur orang Israel atau orang-orang yang tidak percaya atas kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan bahkan sangat kejam sekali menuduh Yesus menggunakan penghulu setan. Ya. Jadi ada seorang dukun yang bernama Beelzebul, dia menggunakan ritual-ritual untuk mengusir setan. Lalu dia bisa mengusir setan sehingga orang Israel percaya Beelzebul itu bisa mengusir setan karena dia penghulu setan. Jadi Beelzebul itu adalah seorang tokoh dukun pada zaman itu, dan dia dianggap orang sakti, orang pintar lah. Nah, makanya orang Israel yang tegar tengkuk itu menuduh Yesus yang bisa mengusir setan yang membisukan. Jadi kalau orang kesambet itu bahasanya. Jadi orang kesambet pada zaman Yesus sudah ada. Jadi kalau misalnya di kampung atau mungkin di daerah-daerah yang masih berpikir tradisional, orang kesambet, tinggal dibacakan apa, tiba-tiba dia bisa bicara lagi. Kalau tidak ditolong dia bisa mati katanya. Bahkan kalau tidak dinyaruk semangat dia akan sakit dan mati. Nah, ini juga dialami pada zaman Yesus. Bagaimana seorang yang bisu itu, yang kesambet itu Jadi seseorang mengusir suatu setan yang membisukan. Jadi bahasanya tiba-tiba orang itu bagus, normal, tidak bisa bicara, matanya tertuju kepada siapa. Nah, itu bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi pada keluarga kita, anak-anak kita, dan siapa saja. Nah, memang kalau kita tidak menyandarkan diri kepada Yesus Kristus, mendoakan dia terus-menerus, memang akan terjadi yang namanya raganya atau pikirannya dikuasai oleh setan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi orang-orang banyak itu heran. Tapi orang banyak itu masih tidak berpikir secara rohani, mereka berpikir secara duniawi. Bahkan dengan kejamnya dia mengatakan, atau orang itu mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, sama seperti
kemarin adorasi, setelah adorasi itu ada penyembuhan. Ya, tiba-tiba ada seorang bapak ya yang biasa melatih kor marah karena menggunakan gereja cukup lama. Ya memang mereka sudah izin setelah adorasi ya pastilah ada penyembuhan, mendoakan di depan tabernakel atau di altar. Ya sudah diizinkan oleh pastor paroki dan memang mereka adalah komunitas yang resmi. Ya. Bahkan ada seorang ketua lingkungan bilang bisa enggak mengusir setan dari kepalanya. Ya kalau mengusir setan dari kepalanya ya repot. Ketawa yang lainnya kan. Atau dia bilang setannya karena menumbuhkan rambut maksudnya. Jadi rambutnya kan enggak tumbuh, jadi bisa enggak ditumbuhkan kembali. Ada hal-hal yang mungkin kita anggap guyon. Nah mungkin ini orang gurau sebenarnya, tetapi guraunya ini terlalu. Orang ini udah bisu, disembuhkan, bukan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Yesus. Orang banyak atau seseorang itu malah menuduh, itu udah biasa di kampung kami, seperti itu. Nah itu terjadi berkali-kali. Bahkan ya itulah yang sering dikatakan oleh Yesus, ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Orang yang sudah melihat saja itu tidak percaya, apalagi orang yang hanya mendengar, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Tetapi jelas di situ, ya. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Itu sudah dijelaskan oleh Yeremia tadi. Yeremia itu kan menuliskan kitabnya pada saat dia berada di Babel dan dalam pembuangan. Jadi gereja Katolik ya atau hierarki mengkaitkan ini sebagai suatu bentuk bahwa ya Yesus mengecam ya bahwa mereka sudah terpecah belah, bahwa pada zaman Yeremia orang Israel itu murtad ya, dia menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, bahkan dia harus mengikuti ilah-ilah atau Allah-Allah dari orang yang menjajah mereka, sehingga Yesus ya mengecam. Bahkan sampai mengatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Itu adalah kerajaan Israel, karena mereka sudah mengangkat raja manusia, lalu melupakan raja mereka yaitu Tuhan Allah. Jadi kita tahu gara-gara hawa nafsunya Daud ya, awalnya dari kesombongan Saul ya. Lalu Saul digantikan Daud, tapi Daud itu kekal abadi janji Allah, tetapi Daud itu dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri, mengambil Uria, ya, Batseba, jadi istri Uria, sampai ditulis tuh, ya. Jadi itu menjadi penyebab akhirnya, ya memang Salomo itu menegakkan nama Daud, tetapi setelah Salomo mulailah mereka terpecah-pecah. Bahkan 10 itu dibawa oleh hambanya. Ya. Itulah yang disebut Israel Utara. Sedangkan 2 itu ya keturunan Daud dan keturunan Benyamin, karena Yonatan sudah bersumpah dan meminta bapaknya bersumpah untuk setia kepada keturunan Daud. Nah, keturunan Daud itu kan dari Yehuda. Nah, terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ini mengingatkan juga dengan kita. Jadi keras memang ini, ya. Jadi kalau bacaan untuk orang-orang yang mau bercerai, ya dikasih bacaan inilah. Tidak bisa rumah tangga itu terpecah-pecah. Suami tinggal di mana, istri tinggal di mana. Ya, maksudnya sudah bercerai gitu ya. Kalau bekerja itu berbeda, itu kan tidak bercerai ya. Maksudnya ya, kalau rumah tangga itu sudah, rumah tangga di keluarga Katolik itu sudah terpecah-pecah, siapa yang menyebabkannya? Iblis. Iblis suka kita tidak setia, iblis suka kita bercerai. Tepuk tangan ya. Karena itulah yang ingin dihancurkan. Makanya Yesus katakan, karena ketegaran tengkukmulah Musa menuliskan surat cerai. Padahal Allah tidak pernah menghendaki perceraian itu. Makanya apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah ya, tidak boleh
Siapa yang menceraikannya berarti mendapat kutukan. Makanya kadang kalau udah mulai ngurus orang yang mau berpisah itu ya ribut. Semuanya mengatakan, wah ini suaminya posesif, ini istrinya pemalas. Ya semuanya mengandalkan itu. Yang dulunya sayang-sayangan bisa pecah piring ya. Susah. Ya. Susah ngurusnya. Ya. Jadi ya ini sesuatu yang memang harus dihadapi ya, ribut ya kan. Jadi kalau udah terpecah belah itu ribut. Makanya pada masa pertobatan ini marilah kita kembali bertobat, terutama suami istri ya. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain untuk meninggalkan istri atau suami kan. Maklumlah zaman sekarang, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya kan? Itu menurut pepatah kuno. Atau ada juga yang berkata, ya kan? Adik malas abang sayang, adik rajin abang sayang, adik malas ya kan? Abang tendang. Nah, begitu. Dan marilah kita membangun keutuhan perkawinan itu, mengingatkan dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah menerima sakramen perkawinan. Ya, sakramen perkawinan. Makanya jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin akan istri sesama manusia secara tidak hormat. Itu sudah dijelaskan dalam moral dekalog, 10 perintah Allah. Nah, ini Yesus tegaskan lagi. Karena penyebabnya jelas, perceraian itu penyebabnya ya, ada oknum yang bernama iblis. Ya kan? Dia bergumul dengan dunia, bergumul dengan hawa nafsu. Tetapi oknum itu paling senang, apalagi perkawinan Katolik, cerai, wah tepuk tangan. Karena apa? Karena dia merasa sukses mengkadaskan apa yang dipersatukan Allah. Kan jelas apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Siapa yang menceraikan manusia? Ya, suami istri kan saling bercerai, kan manusia. Ya kan? Tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kecuali maut. Dipisahkan oleh maut itu berarti silakan untuk ya memilih pasangan yang baru, yang statusnya liber, ya kan. Jadi ada kawan saya main pingpong, Pastor Helen sampaikan, kalau kamu kawin katanya seumur hidup kamu tidak menyambut komuni kudus, mau enggak? Aduh pastor, berat benar, ya benar, ya kan. Nikmatnya sebulan, sengsara seumur hidup, enggak bisa. Jadi jangan mengatakan, wah, oh itu Pak, oh itu Pak Ian di situ boleh tuh nyambut. Siapa bilang? Itu sudah dari ketetapan, ya kan? Jika ya laki-laki menceraikan istrinya dan tinggal bersama istrinya yang lain itu, dia hidup dalam perzinahan kan? Begitu juga sebaliknya, ya kan? Jadi istri yang telah menerima sakramen perkawinan itu, itulah yang sah, halal. Sedangkan yang lain tak halal. Nah, ya hidupnya akan selalu sengsara. Ya. Itu terjadi, ya. Dan itu luar biasa. Ya. Jadi merembet ke anak-anaknya dan sebagainya. Jadi kanker itu bisa merembet. Nah, makanya Yesus katakan harus kita ya bersatu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, menjadi satu daging. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi rumah tangga ini adalah kerajaan kita. Ya, dalam untung dan malang, suka duka, sehat dan sakit. Ya kan? Dulu kan ucapannya itu ngapa di bersediakah kamu menerima A sebagai suamimu dalam untung dan malang, ya kan? Suka dan duka. Sekarang kan sehat dan sakit, ya kan? Dulu karena orang kurang pandai baca. Sekarang kan dia mengucapkan sendiri. Kok beda ya? Enggak beda. Enggak beda. Lalu orang mempertanyakan sungkeman. Kok enggak sungkem? Ya memang sungkem bukan liturgis. Itu hanya tradisi yang baik. Maka sungkeman itu dilakukan ya setelah menerima sakramen perkawinan. Kan ada juga ya kan maunya sebelum
sakramen perkawinan. Ya kalau nanti dia sungkeman tiba-tiba bapaknya dorong dia tidak setuju, susah juga kan. Nah, ya kan. Jadi gereja melihat itu karena perkawinan itu atas dasar cinta. Ya kan? Nah, perkawinan itu atas dasar cinta dan kalau saksinya satu, pastor sendiri pun tidak masalah. Ya kan? Jadi perkawinan itu sah di depan imam. Ya, telah ada pemeriksaan kanonik. Ya kan? Jadi misalnya kalau sudah pemeriksaan kanonik oleh pastor, itu diakon bisa menjadi saksinya. Ya. Tapi itu pengecualian khusus. Karena saya lihat sepupu saya dulu diakon. Ya kan, karena pastor dalam keadaan turne, tapi pemeriksaan kanonik oleh pastor paroki. Bisa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak orang bilang perkawinannya diam-diam hanya bertiga saja, pastor, ya kan, laki-laki, perempuan. Ya halau. Banyak yang bertanya. Nah ada saksi itu, ya saksinya pastor saksinya. Pastor memberkati, saksi yang menerima sakramen perkawinan mereka berdua. Nah itu. Nah jadi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk tidak setia, karena orang Katolik, orang Kristen tuh yang kesetiaan itu adalah ya akan berimbas pada kebijaksanaan dan akal budi. Jadi kalau orang yang bercerai itu tak punya akal budi, oh enggak Pak, dia kan pintar, ya maksudnya dia punya akal tapi tak berbudi, ya kan? Nah itu penting. Makanya ya tong kosong nyaring bunyinya. Sama juga kalau kita berkoar-koar kan, ya sering terjadi seperti itu. Nah makanya ya, jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Jadi Yesus balikkan lagi. Ya. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah meragukan. Tiba-tiba mohon maaf. Banyak ada dulu kawan saya ya, di suatu tempat dia bilang, loh kok pastor yang memberkati saya itu out keluar. Ya jangan berpikir begitu. Yang mempersatukan Anda adalah Allah. Pastor itu memberkati karena memang itu tugasnya, menjadi saksi. Ya kan? Kalau nanti oknum pastornya sudah keluar, apakah tidak sah perkara? Sah. Karena ya jelas matrimonianya. Ya, kontraknya seumur hidup. Nah, jadi kalau misalnya ya baru menginginkan istri orang saja sudah dosa, ya apalagi sampai melakukannya. Nah, mereka lah yang akan menjadi hakimmu, ya. Jadi jelas. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat atau sudah datang padamu. Ya, kerajaan Allah itu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menegaskan bahwa ya kerajaan Allah itu adalah dirinya. Jadi seperti itu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumah sendiri, maka amanlah segala miliknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih ya. Maksudnya adalah ya rumah tangga kita itu adalah bagaikan rumah. Kita harus kuat. Kuat dalam doa, kuat dalam ya mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Kuat. Ya, duit, doa dan firman-Nya kuat. Usaha dan pelayanan yang baik dan benarnya kuat. Ya. Kemudian iman dan takwanya pada Allah Tritunggal Maha Kudus kuat. Ya. Lalu tabah dan setia untuk mengikuti Yesus, memanggul salibnya dan menyangkal dirinya, itu kuat. Makanya yakin dan percaya. Jadi diingatkan kembali ya, untuk kita semua saling mengingatkan. Ya kan? Wajar misalnya tiba-tiba dari lingkungan bertanya jalan dengan siapa, bukan kita itu rese, tidak. Saling mengingatkan biar tidak lalai. Ya kan? Jalan dengan siapa? Ya harus. Bukan kita itu lalu tiba-tiba ada yang ngomong, oh ngurus rumah tangga. Tidak, harus memang seperti itu. Karena kita diikat oleh satu baptisan dan harus diingatkan.
Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripada yang menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Jadi jelas, kalau sudah bercerai selesailah, habis hartanya. Saya ingat dulu ya, saya panggil nenek dia. Dulu sepiring bersama, sepiring berdua, betul. Tinggal di hutan, akhirnya bisa berhasil, bisa punya kebun sawit puluhan hektar, mobil truk 10, sapi ratusan ekor, kebun karet. Habis. Akhirnya apa? Suaminya mati. Dia mana? Dia selingkuh. Habis dibawa hartanya. Truk 10 tinggallah 7. Ban tidak ada. Karena ya anaknya tadi marah lalu berjudi. Habis nyopot ban-ban itu kan. Lalu truknya. Bayangkan truk. Zaman itu truk sudah ya, 10. Sisa 7. Ya. Dari tinggal di kampung. Ya. Saling menyantet. Ya kan? Oh, nenek saya itu kan dia punya bapak itu jago sakti. Mati si kakek ini kan. Luar biasa inilah. Cinta lalu benci. Ya. Dan ini terjadi. Habis. Yang dulunya luar biasa menjadi biasa. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Jelas. Itu kata Yesus. Jadi perkawinan yang sudah diikat oleh Yesus itu adalah perkawinan yang kudus. Tapi kalau dia bercerai-berai, selesailah sudah. Nah, maka wajar-wajar saja jika kita kehilangan belahan hati kita, harus kita hibur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kuasa Yesus dari Allah dianggap oleh para lawannya berasal dari iblis. Bahkan ada tokoh agama mengatakan sampai tega, salib itu, ya kan? Salib itu katanya, ya kan? Bayangkan. Dan tuduhan-tuduhan itu terjadi atas diri kita. Yang disalib itu adalah bukan Yesus tetapi orang yang disamarkan. Kita percaya aja, kita lebih percaya dengan orang lain daripada membaca kitab suci dan firman kan. Makanya APP tahun ini mengajak kita untuk percaya. Ya. Percaya. Ya, percaya. Ya kan? Nah, kepercayaan itu harus didasarkan. Tanpa emosi, Yesus memukul balik dan menyudutkan mereka dengan memberi argumen yang masuk akal. Kita juga bisa mengalami hal yang sama ketika berbuat baik kepada sesama. Kita berbuat baik, apalagi kalau menolong istri orang kan, maksudnya kita menolong kan. Ya, saya sharing pengalaman saya, bapak saya dulu menolong seseorang istri orang. Nah, orangnya ada di BMJ. Ya kan? Orangnya ada di BMJ, tapi dia tidak jadi kawin dengan orang itu. Bayangkan bapak saya harus bersama-sama dia kan, mengangkatkan air, ya kayak mengurus istri sendirilah bapak saya. Mama saya tidak cemburu, karena mama saya percaya, ya kan? Percaya. Kalau kita sikit-sikit cemburu, sikit-sikit takut, ya kan, kacau nanti hidup kita. Ya kan? Mau makan apa kan? Orang jabatan tangan dibilang pegang tangan. Bagaimana jabatan tangan tidak pegang tangan kan begitu. Baru foto selfie di belakang, wah itu mana kan? Posesif. Nah ini. Ya. Jadi perkawinan Katolik itu dikacau balaukan oleh kecemburuan. Ya, cemburu boleh, tetapi lihat situasinya. Ya kan? Nah ini penting untuk dipahami. Ya. Ada saja pikiran jahat yang menuduh kita macam-macam. Makanya kadang kita agak takut. Misalnya mau gonceng istri orang kan, mulai digosipkan. Wow. Kalau gonceng janda juga digosipkan. Bersama bujangan juga digosipkan. Kacau lah. Akhirnya orang tidak mau berbuat baik. Makanya anjing menggonggong kapilah berlalu kan. Daripada dengar begitu, ya buatlah yang baik. Ya. Memang sekarang dunia ini dikacau balaukan itu. Cari muka, ya,
cari mukalah, cari popularitas dan sebagainya, katanya. Ya kan? Jadi susah gitu nih. Rapat terlalu panjang, susah. Rapat terlalu pendek, bingung juga. Jadi yang mana yang betul? Akhirnya ya udah. Ya, pas, yang santai-santai saja, pas-pas saja. Begitu juga kita menghadapi situasi sekarang ini. Mari kita bersama-sama di lingkungan Santo Rupinus ini tidak saling curiga. Mari kita saling bersatu padu, saling mendoakan, karena ya, kalau kita melihat perkawinan Katolik di lingkungan Santo Rupinus itu bahagia, kakek nenek, kan enak. Contoh teladan ada kan gitu. Ya kan? Sampai maut memisahkan. Ya bergurau kan biasalah. Namanya kita satu saudara dalam Kristus kan. Tapi kan batasannya kan sudah kita tahu. Mari kita memukul balik dengan melakukan perbuatan baik yang benar-benar dilandasi oleh motivasi yang murni dan jernih, agar kuasa Allah tetap bekerja di dalamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita memperkuat rumah tangga kita masing-masing untuk saling percaya dengan istri, dengan suami, ya kan? Ya, cemburu itu hanya menghasilkan kesia-siaan. Apalagi kalau sampai sudah mulai meneror, ya kan? Bahkan ada yang menggunakan harus pelet lah, guna-guna lah, kasih keringat lah, kasih inilah supaya istrinya tunduk lah, ya kan? Suaminya tunduk lah, kasih air liur lah, ya kan? Macam-macam aneh-aneh lah katanya, supaya tunduk harus kasih inilah, kasih itulah. Ini kan hal-hal yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal, ya, supaya istrinya setia, suami setia, sulit jadinya. Jadi marilah kita menyandarkan diri pada penyelenggaran ilahi Kristus Yesus supaya kita menjadi pribadi yang setia. Bertobatlah, ya, karena pertobatan itu selalu menjadi rahmat pada masa prapaskah ini. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ya Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam lubuk hati kami. Untuk istri saya, Rini Olivia, yang berulang tahun ke-41. Semoga selalu diberkati, karirnya sukses, dan selalu menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, dan menjadi anak yang baik, serta menjadi warga lingkungan yang baik dan warga gereja yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keluarga kami, karena penyelenggaran-Mu kami membentuk keluarga. Kami masing-masing keluarga di Santo Rupinus memohon bantuan bimbingan Roh Kudus agar kami saling setia, saling melayani, suami istri, anak-anak, cucu, dan juga satu kesatuan, agar kami saling memberikan penghiburan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon pelajaran berhasil, sukses, dan dapat lulus dalam ujian ulangan untuk Christophorus Arturo Julianelis, Brigita Leticia Julianelis, dan Spiridion Lorenzo Julianelis, dan anak-anak yang akan ujian ulangan di lingkungan Santo Rupinus, agar dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat mampu belajar dengan baik demi masa sekarang dan masa depan yang akan mereka lalui. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesembuhan dan kepulihan Karisa dan juga Jona yang mengalami sakit. Semoga Kau angkat sakit penyakitnya. Kami percaya dengan mujizat-Mu dan juga dengan pertolongan banyak orang, mereka dapat dipulihkan karena karya agung-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mertua kami, orang tua kami, saudara kami, Bapak Antonius Lecang. Berikanlah semangat dan ketabahan untuk menjalani hidup setelah ditinggal oleh
ibu mertua kami, istrinya, agar diberikan kekuatan semangat untuk menjadi orang tua dan teladan bagi kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Tarno yang sedang berada di rumah sakit, agar Bapak memulihkan sakitnya dan dia dapat selalu bersukacita dalam masa tuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus dan juga orang sakit yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Berilah mereka sukacita, penghiburan, dan kekuatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk wujud-wujud permohonan kita dalam hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan dengan ketulusan hati kami. Semuanya kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kolekte dan lagu Haleluya nomor 93. Nomor 93. Mulai. pada suatu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong salib kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan disalibkan. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ku sujud di kaki salibnya, sampai ku dapat ampun dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus. Maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali.
Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman, silakan Ketua Lingkungan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Selamat malam. Pengumuman yang pertama, yang kemarin dibagikan form untuk data yang baru itu ya, data umat untuk revisi. Itu kalau yang sudah selesai bisa dikembalikan ke Ketua Lingkungan. Kemudian untuk cara pengisiannya, di nomor hidup itu dikosongkan, kemudian dilanjutkan seperti anggota keluarga, didaftarkan semua, dapat disertakan dengan seperti surat baptis dari keluarga, kepala keluarga, dan anak-anak. Dapat berdasarkan kalau memang ada yang buku warna pink, buku keluarga, bisa disesuaikan untuk lebih mudah pengisiannya. Kemudian yang kedua, untuk APP dikumpulkan paling lambat sebelum Minggu Palma, itu tanggal 10 April. Hanya itu saja pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, dari Bu Lata selaku Ketua Panitia, silakan. Untuk uang masuk untuk tetap kunjungan ke Gua Maria tanggal 17 Rp100.000. Jadi total uang sudah masuk sampai tanggal 17 Rp2.575.000. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Segala perkataan dan perbuatan kami mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas semua segala dosa dan kesalahan kami. Pada masa pertobatan ini kami ingin bahu-membahu bekerja sama, terutama antar keluarga di lingkungan. Semoga kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, kompak selalu untuk saling mengingatkan sebagai satu keluarga dalam Kristus. Berkatilah wujud-wujud doa kami, baik wujud-wujud yang sudah disampaikan maupun wujud-wujud yang kami sampaikan di dalam hati kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau tahu kegelisahan hati kami pada masa ini, krisis yang kami hadapi, pandemi yang kami sudah hadapi berjalan 3 tahun ini. Kami mohon penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, agar kami mampu terus bertahan dalam menghadapi godaan, cobaan, dan yang paling utama adalah kami selalu setia pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ibadat pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 141. Mulai. Bangunlah dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.